Karena kripto ini sekarang lagi berkembang banget, teman-teman. Benar-benar berkembang banget sampai negara dan institusi-institusi besar itu nggak bisa cuek lagi sama kripto. Jadi kalau teman-teman buka search Google, search tentang berita-berita kripto, banyak kan berita itu udah muncul itu negara apa yang udah mulai terapin penggunaan kripto di sehari-hari mereka. Bahkan kalau teman-teman mungkin pernah dengar berita mengenai ada perusahaan manajemen keuangan atau aset manajemen yang benar-benar besar kayak BlackRock, Fidelity dan lain-lain, kan mereka bikin yang namanya Bitcoin ETF sama Ethereum ETF. ETF itu artinya kayak reksadana gitu, teman-teman. Nah, makanya dari hal itu orang-orang yang tadinya mungkin masih kurang paham atau masih kayak kurang yakin dengan Bitcoin, Ethereum dan lainnya, mereka lama-lama jadi lebih yakin, teman-teman, karena mereka udah ngeliat sendiri. Oh, bahkan perusahaan yang besar banget aja yakin gitu loh, sampai mau ngajuin yang namanya Bitcoin sama Ethereum itu dijadiin reksadana gitu, teman. Karena reksadana kan orang-orang mungkin yang awam-awam atau orang yang tua gitu berasa lebih aman, padahal sama aja mereka taruh uangnya untuk ke Bitcoin atau Ethereum. Nah, makanya lewat Zoom malam ini saya mau share ke teman-teman gimana sih caranya supaya kita nggak ketinggalan momentum kripto, teman-teman. Karena momentum kripto itu ada yang namanya halving, di mana setiap 4 tahun sekali terjadi, teman-teman. Di mana setiap 4 tahun sekali terjadi ini ya berarti yang lama, teman-teman. Bukan yang kayak bulanan atau setahun sekali. Tapi ini 4 tahun sekali, teman-teman. Di mana kalau sampai kita kelewat ya kita harus tunggu 4 tahun lagi. Nah, makanya sekarang kita lagi di momentum yang tepat buat ngikutin kripto itu, benar-benar harganya bakal naik sampai puncak yang tertinggi, yang lebih tinggi daripada siklus sebelumnya, teman-teman. Jadi siklus 4 tahun itu dia naik sampai ke harga tertinggi yang terbaru. Nah, caranya gimana? Teman-teman fokus aja kurang lebih setengah jam ke depan. Nanti saya akan presentasikan ke teman-teman pakai alat bantu apa sih buat teman-teman yang awam pun bisa ikutin bulannya kripto. Bulan itu yang tadi, teman-teman. Kripto akan cenderung naik sampai ke harga tertinggi. Nah, makanya orang awam aja bisa kalau pakai alat ini, bisa ikutin kayak pakai kereta yang udah tepat gitu, teman-teman, kendaraan yang tepat. Oke. Tanpa menunggu lebih lama kita mulai saja. Bentar. Oke. Nah, jadi kita di sini mau pakai alat bantu, teman-teman. Alat bantu ini buat ngebantuin teman-teman bisa mendapatkan cuan dari trading kripto. Nah, nama alatnya sih udah ada, namanya IO Trade gitu, teman-teman. Nah, tapi sebelum kita ngomongin soal cuan, teman-teman, tapi kita harus utamakan yang pertama apa, teman-teman, yaitu keamanan. Kenapa sih keamanan itu selalu nomor 1, teman-teman ya? Buat apa kalau kita cuannya banyak tapi ujung-ujung dana kita nggak aman, teman-teman? Ujung-ujung bisa dibawa kabur orang atau scam. Nah, makanya kita harus utamain keamanan itu nomor 1. Jadi di sini yang saya mau share ke teman-teman, apa sih kriteria aman itu? Pertama, teman-teman harus tahu di mana modalnya teman-teman itu ditaruh, disetorkan. Yaitu teman-teman harus setorin itu ke dalam akun exchanger teman-teman masing-masing. Jadi kalau di kripto itu ada yang namanya exchanger, di mana tempat pertemuan penjualan pembeli. Teman-teman bikin akun di sana, teman-teman jadi bisa jual beli kripto. Teman-teman setor uang teman-teman ke exchanger tersebut, gitu, teman-teman. Nah, untuk teman-teman lebih ngerti kenapa exchanger itu ya banyak dan exchanger apa yang aman, ini salah satu yang bisa di-share ke teman-teman, yaitu salah satu yang dipakai atau yang nanti saya sambungkan di IO Trade itu adalah ini, teman-teman, Binance. Binance itu adalah exchanger terbesar nomor 1 di dunia. Jadi kalau teman-teman mau cari informasi mengenai kripto dan exchanger itu bisa search ini, coinmarketcap.com. Nah, di sini ada Binance. Binance itu nomor 1 terbesar di dunia. Secara peringkat ada 9,9 dari 10, teman-teman, hampir sempurna. Dan pas PDF ini dibikin, perputaran si Binance itu lagi di 65 miliar dolar Amerika per hari, teman-teman. Per hari, ini bukan per bulan atau per tahun. Dia per harinya aja udah lebih gede daripada perputaran
perbankan di Indonesia teman-teman, dan bahkan perputarannya lebih gede daripada sebulannya di Indonesia. Dia dalam satu hari itu lebih gede dari semua bank digabungin. Nah makanya ini membuktikan bahwa orang-orang yang trading kripto, orang-orang yang investasi kripto itu rata-rata pakai Binance, makanya pay volumenya bisa paling gede sendiri di antara yang lain. Nah selain itu yang kita harus perhatikan adalah ini teman-teman. Kan kita tahu nih Binance ini ada perputarannya, ada perputaran atau ada aset yang berputar di dalam exchanger tersebut, yaitu sebesar 65 miliar dolar. Nah kita harus tahu nih, kalau terjadi yang namanya rush atau orang panik mendadak narik dana dalam jumlah besar, itu biayanya setengahnya 30 miliar. Bisa nggak sih Binance ngebayar? Bisa, karena kenapa teman-teman? Bisa di sini asetnya si Binance itu 104 miliar lebih teman-teman, 104 miliar lebih dolar Amerika, di mana kalau ada orang tarik sampai 30 miliar ya dia tinggal bayar aja. Berarti Binance aman, nggak bakal bermasalah, nggak bakal bangkrut gitu teman-teman. Nah, jadi ini adalah hal kedua yang jadi pertimbangan orang-orang kenapa mau pakai Binance. Kan udah tahu nih. Dan yang terakhir itu Binance bikin orang lebih tenang, yaitu apa teman-teman? Karena Binance ini kasih ini tuh teman-teman. Binance ada kasih yang namanya asuransi SAFU, di mana kalau misalnya penggunanya Binance-nya yang kena hack secara langsung teman, kena hack, serangan hacker, jebol nih, akhirnya dana membernya Binance ada yang terkuras. Nah di sini Binance karena udah asuransiin, maka Binance akan mengembalikan dana member yang terkuras itu maksimal sampai sebesar ini teman-teman tuh. Totalnya sebesar 1 miliar dolar Amerika, atau kalau sekarang sih berarti di 15 triliunan teman-teman. Nah, 15 triliun ya, 15 triliunan berarti 15,8 atau berapa gitu. Tergantungnya dolar hari ini gitu, teman. Nah, dan jadi kan teman-teman tahu nih 3 kriteria ini, makanya inilah yang bikin orang-orang yakin pakai Binance. Nah, selanjutnya IoT juga ada pakai exchanger lain teman-teman, namanya Bitget. Saya langsung share aja. Bentar, saya langsung share. Oh, belum kelihatan ya, sorry. Nah, tonton kan kayak tadi, tonton search ini coinmarketcap.com, ini bagian atasnya diganti ke exchange, pilih yang spot. Nah, exchanger kedua yang dipakai sama IoTrade itu adalah Bitget. Bitget ini saat ini dia nomor 12 terbesar di dunia. Kadang-kadang dia bisa jadi ke 10 atau ke 11 atau bahkan lebih di atas. Itu semua kadang-kadang tergantung sama dia punya perputaran juga teman-teman. Nah, di sini perputarannya si Bitget ini adalah 1,4 miliar dolar Amerika per hari. Berapun dia nomor 12, teman-teman bisa lihat deh. Perputaran dia aja masih lebih gede daripada yang nomor 10, nomor 9, nomor 7, bahkan tuh lebih gede daripada yang nomor 5. Jadi kadang-kadang peringkat itu nggak menentukan perputarannya teman-teman gitu. Nah, saya tanda-tanda tahu nih. Oke, perputarannya juga gede nih, berarti baik orang yang pakai Bitget. Dan yang kedua, balik lagi teman-teman, perputarannya 1,4 miliar dolar Amerika per hari. Kalau terjadi mendadak orang tarik dana besar-besaran, bisa gak si Bitget bayar? Bisa teman-teman, karena kenapa tuh? Aset dia lebih besar, ya 2 kali lipatnya dari spot ini teman-teman, dari perputaran spotnya, aset yang berputar di exchanger Bitget ini. Nah, dan juga Bitget sendiri ada asuransi juga teman-teman. Bitget asuransi. Nah tuh teman-teman kalau search gitu nanti bakal ketemu nih. Misalnya contoh ini, buka ya berita yang ini. Kan mereka ambil beritanya nyata nih. Nah, jadi data yang diambil ini dari November 2003 tuh, di cover sampai 410 juta dolar Amerika teman-teman. Buat amit-amit Bitget kena hack, dana orang ada yang kekuras, ya si Bitget bisa kembalikan sampai covernya maksimum segini teman-teman. Nah, tapi
Kalau orang penggunanya yang salah, yang bikin salah, maksudnya dia yang klik link sembarangan sampai kena kena hack, ya itu bukan tanggung jawabnya dari tanggung jawabnya si Binance atau Bitget ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah mau klik link yang nggak jelas dari orang nggak kenal, jangan pernah mau klik apa ya ada undangan-undangan tuh, karena ada undangan titik APK atau PDF, teman-teman jangan pernah buka pokoknya itu dari orang yang nggak dikenal. Oke, nah kan kita teman-teman udah tahu nih mengenai soal keamanan. Jadi balik lagi, mau dapat cuan dari kriptonya tetap gampang nggak? Karena kan banyak orang yang masih nggak ngerti cara trading, masih baru di kripto atau masih awam. Ini tetap bisa mudah teman-teman kalau teman-teman pakai IOTrade. Nah, jadi kenapa sih kita harus pakai IOTrade teman-teman? Pertama, sama, IOTrade itu mengutamakan yang namanya keamanan. Jadi teman-teman dapat amannya berkali-kali lipat nih. Nah, jadi pakai IOTrade tetap aman karena kenapa? Ini penting banget. Kalau yang namanya trading itu harus live trading atau harus sesuai dengan pergerakan yang ada di pasar spotnya Binance dan Bitget. Gak boleh ada beda-beda gitu teman-teman. Gak boleh ada perbedaan harga atau apa segala. Nah, makanya ini harus live trading, harus sesuai apa yang dibeli melalui IOTrade yang dipesenin ke Bitget atau Binance itu harus sama. Jadi saya cek pembeliannya di koin apa, di harga apa itu harus sama teman-teman. Nah ini di IOTrade kayak gitu teman. Pokoknya nggak ada beda. Semua yang dilaporkan oleh IOTrade ada di akun exchanger teman-teman, di Binance atau Bitget juga gitu. Nah ya, terus balik lagi. IOTrade ini hanya sebagai alat bantu buat trading. Modal tradingnya teman-teman itu nggak ditaruh di IOTrade-nya, tapi ditaruh di akun Binance atau Bitget-nya teman-teman. Jadi teman-teman nggak masukin ke IOTrade-nya teman-teman kalau untuk modal tradingnya. Nah ini yang bikin aman teman-teman. Jadi modal trading cuma teman-teman yang pegang di akun exchanger Bitget atau Binance masing-masing teman-teman. Terus kapanpun teman-teman mau narik modal dan profitnya itu bebas teman-teman yang nentuin. Teman-teman misalnya habis trading sebulan, 2 bulan, 3 bulan atau udah setahun mau WD, semuanya itu semua di tangannya teman-teman dengan menggunakan yang namanya isi OTP yang dikirim dari si Binance atau Bitget ke SMS dan email. Orang yang nggak punya akses OTP yang dikirim ke SMS dan email ini nggak ada yang bisa narik teman-teman. Bahkan pemiliknya si Binance atau Bitget juga nggak bisa. Jadi cuma teman-teman masing-masing yang bisa, pemilik akun lah bisa dibilang, pemilik akun aja yang bisa melakukan penarikan dana dan cepet teman-teman, benar-benar cepet banget WD-nya teman. Dan di kripto itu enaknya 24 jam nonstop teman-teman. Tanggal 1 Januari aja dia tetap jalan teman-teman tradingnya, nggak ada liburnya. Nah dan teman-teman mau WD jam 3 subuh, jam 4 subuh, mau jam berapapun itu teman-teman bisa WD. Nggak ada yang atur, pokoknya kayak cuma WD cuma bisa di jam 7 pagi sampai jam 9 malam, nggak ada kayak gitu teman-teman. 24 jam teman-teman bisa melakukan WD. Nah yang terakhir modal trading ya teman-teman tentuin sendiri, bisa mulai dari 50 USDT. Cuman dari nanti kalau teman-teman udah bergabung pakai IOTrade, kita ada rekomendasi juga sih, atau nanti ada fitur yang teman-teman bisa ikutin. Di sana ada manajemen keuangan yang teman-teman bisa ikutin. Jadi ada ideal-idealnya, minimalnya berapa. Oke, jadi kan teman-teman udah tahu nih IOTrade tetap aman. Nah baru kita ngomong soal gampang pakainya enggak nih. Gampang teman-teman, karena di IOTrade itu fleksibel. Teman-teman yang awam, teman-teman bisa menggunakan fitur yang namanya Follow Master, di mana fitur ini dari perusahaan itu udah menunjuk profesional trader teman-teman. Jadi mereka yang bantu teman-teman untuk supaya bisa trading gitu. Caranya gimana? Mereka yang bikin formula atau settingan, teman-teman tinggal ikutin, teman-teman dapat formulanya mereka. Jadi apa yang mereka bikin rumusnya itu teman-teman dapat. Mereka trading di koin apa atau pilihan koinnya apa, teman-teman akan ikutin apa yang mereka lakukan. Tapi itu hanya ikutin settingannya mereka ya, pengaturannya mereka. Tapi posisi beli apanya pasti beda-beda, karena balik teman-teman ini real trading. Setiap orang beda semenit, beda 2 menit, beda sejam, udah pasti posisinya berbeda tergantung dengan kondisi market dan juga koin yang didapatkan. Dan fitur ini benar-benar ideal banget buat teman-teman yang benar-benar nggak punya waktu. Bisa teman-teman ngerti trading, tapi teman-teman kerja atau punya usaha, teman-teman nggak gitu punya waktu. Apalagi
kripto itu biasanya serunya di jam-jam yang kebalikannya Indonesia, karena masih paling gede penggerak itu ada di pasar Amerika dan Eropa. Mereka di sana lagi siang, pagi, kita sini udah malam, bahkan tengah malam, bahkan subuh. Jadi kan nggak mungkin dong kita udah ada kerjaan, udah ada usaha, capek-capek kerja dari pagi sampai malam, masih harus pantau-pantau lilin. Nah, makanya teman-teman yang juga sibuk bisa pakai fitur follow master ini, apalagi yang awam. Nggak punya, mas kan teman-teman kalau harus belajar lilin butuh waktu lama lagi, teman-teman, keburu kelewatan itu siklusnya. Nah, yang ketiga itu ya, dengan teman-teman pakai fitur ini, teman-teman jadi meningkatkan peluang keberhasilan dalam pasar yang dinamis. Karena di kripto itu pasarnya itu ya nggak cuma naik doang, teman-teman. Ada waktu dia turun, ada waktunya dia bolak-balik di harga tertentu, ada waktu dia naik ya kenceng, ada waktu dia jual pelan. Nah, itu teman-teman serahin aja pakai fitur follow master ini, karena biarin si professional trader itu yang mantau market, yang ubah-ubah rumus. Ketika dia ubah rumus, nanti teman-teman juga keikutan perubahannya. Nah, dan juga nggak cuma orang yang awam sama yang ngerti trading tapi sibuk yang bisa pakai alat ini, teman-teman. Bahkan orang yang udah jago trading atau orang yang udah paham trading itu tetap bisa pakai, teman-teman, karena ada fitur custom. Di mana fitur custom ini pengguna jadi bisa atur-atur sesuai dengan preferensi dia sendiri. Misalnya dia ngerti nih hitungan-hitungannya, dia bisa ya anggap aja sedikit bisa baca lilin, dia ngerti oh mau tahan berapa penurunan ya atau apa, dia ngerti bikin hitungannya, bisa banget teman-teman pakai fitur custom ini. Nah, karena fitur custom ini ada teknik trading yang benar-benar dipakai sama rata-rata trader, bahkan semua trader, bisa dibilang semua trader profesional pasti pakai teknik trading ini. Nggak ada trader yang nggak pakai teknik ini, teman-teman. Kalau sampai ada trader nggak pakai teknik ini, bisa dibilang yaitu bukan trader, teman-teman. Jadi apa sih teknik trading ini? Yaitu average, grid, atau kombinasi. Nah, mau pakai yang mana itu biasa sih preferensi masing-masing pengguna, teman-teman. Ada yang suka average, ada yang suka grid, atau ada yang suka kombinasi, ya teman-teman. Tapi banyak kok trader yang pakai cara ini. Nah, yang ketiga, pengguna memiliki kebebasan untuk memilih koin yang akan diperdagangkan dan menentukan rentang harga di mana bot akan aktif bekerja, atau itu price range. Jadi orang atau si trader ini bisa atur mau beli koin ini asal dia masuk di harga tertentu. Misal harga rendahnya di berapa sampai harga tertinggi di berapa. Selama masuk dalam jarak harga tersebut, ya botnya baru beli koin tersebut. Misal anggap ada trader yang atur, oke, boleh beli koin Bitcoin asal harganya masuk di jarak 56.000 sampai 65.000. Ya, kalau sama Bitcoin nggak di dalam jarak tersebut, bot tidak akan melakukan pembelian di koin Bitcoin gitu, teman-teman. Nah, sekarang saya jelasin nih, teman-teman. Kenapa sih yang tadi saya bilang trader itu suka pakai teknik trading, di mana teknik tradingnya ada average, grid, atau kombinasi. Kalau misalnya ada trader nggak pakai cara ini, ya berarti tradernya tembak-tembakan punya, teman-teman gitu. Sebenarnya ini selalu dipakai, teman-teman. Bahkan investor aja selalu pakai cara ini, teman-teman. Nah, jadi apa sih fitur average? Jadi gampangnya kayak gini, teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Sorry. Bisa lihat kok banyak udah berkali-kali. Oops, sorry. Kok jadi hilang? Nah, kok banyak jadi berkali-kali, teman-teman? Oh, kok ini. Nah, jadi kalau di kripto itu teman-teman bisa melakukan pembelian beberapa kali, itu setiap kali market turun. Karena ya kripto itu yang tadi saya bilang, teman-teman, market itu nggak cuma bergerak satu arah atau nggak cuma naik doang, dia ada waktunya turun, ada waktunya bolak-balik di harga tertentu. Nah, jadi maksudnya gimana sih? Misal contoh teman-teman punya modal $200, kita anggap aja gitu ya, $200. Terus di sini contohnya ini koin A nih, koin A harganya kita anggap aja mulai dari $10 ya, teman-teman. Nah, ketika teman-teman beli pertama kali kan pakai harganya pas $10. Kita anggap aja pertama kali teman-teman beli pakai $20 dulu.
Di sini teman-teman jadi dapat 2 koin gitu, koin A. Ya tahu ya harga si koin A nya turun jadi ke 9 dolar. Teman-teman pakai lagi dana gitu. Misal contoh pakai 20 dolar lagi. Habis itu turun, ternyata koinnya turun lagi ke 8 dolar harganya. Nah, habis itu teman-teman di sini melakukan pembeliannya lebih banyak. Kan teman-teman masih punya sisa dana 160 dolar kan teman-teman, anggap aja di sini pakai anggap aja pakai 40 dolar gitu kayak lipatnya. Habis itu ternyata di sini harga turun lagi. Nah, teman-teman pakai lagi 60. Di sini kan teman-teman berarti udah pakai dana sebesar 140. Nah, pas harga turun lagi di 6 dolar, si koin A-nya teman-teman pakai sisa 60 dolar, anggap aja kayak gitu. Nah, di sini kan teman-teman berarti udah kepake semuanya nih, 200 dolar. Apa sih keuntungan cara ini? Karena pas harga gitu turun, teman-teman kan cicil beli bahkan makin ke bawah teman-teman pakai duit dana juga lebih besar dari sebelumnya, gitu kan. Nah, dengan cara ini nakanya disebut sebagai rata-rata, teman-teman, sesuai dengan terjemahannya di rata-rata. Apa sih yang di rata-rata? Yaitu asetnya teman-teman, aset koin A-nya teman-teman nih. Di rata-rata. Jadi, dengan teman-teman melakukan rata-rata, maka teman-teman harganya harga aset koin A-nya teman-teman itu bukan 10 dolar lagi. Tapi jadi rata-rata. Ini kita hitungan kasar aja karena saya nggak bawa kalkulator. Nah, jadi anggap aja karena teman-teman setiap kali turun beli bahkan makin turun itu teman-teman beli pakai dananya lebih besar, maka teman-teman punya harga aset koin A itu bisa aja bukan ini anggap aja tuan kasar jadi di 8 komaan dolar teman-teman, anggap aja jadi di sini 8,1 dolar karena melakukan namanya rata-rata. Nah, keuntungannya apa teman-teman? Kalau udah harga rata teman-teman di 8,1 dolar, ya berarti teman-teman nggak perlu nunggu koin A ini naik sampai 10 dolar baru balik modal. Mau profit kan berarti harus melebihi 10 dolar teman-teman. Nah, jadi cukup harga naik melebihi 8,1 dolar, 8,1,5 aja teman-teman udah mulai profit. 8,2 dolar ya teman-teman udah mulai profit gitu kan. Nah, jadi teman-teman pertama udah nggak usah nunggu lama buat balik profit, dan profitnya teman-teman lebih gede karena teman-teman pakai 200 dolar di sini. Nah, jadi inilah keuntungan kalau pakai teknik averaging. Teman-teman bisa bayangin kalau nggak pakai teknik averaging, misalnya nih cuma beli sekali di atas sini, udah biarin bolak-balik terus saya di sini sama 1 bulan 2 bulan. Ya nggak balik-balik ke 10 dolar ya berarti teman-teman nunggunya lama gitu. Nah, makanya dengan teknik averaging ini teman-teman udah bisa keburu profit dulu buat bisa beli lagi. Misal masih bolak-balik ya teman-teman masih ada potensi buat dapat profit lagi teman-teman. Nah, makanya ini salah satu teknik trading yang paling sering dipakai oleh trader-trader profesional atau trader-trader terkemuka teman-teman. Tuh, jadi kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah teknik grid. Teknik grid ini berbeda dengan teknik averaging, teman-teman. Kalau tadi kan teknik averaging di cicil pas naik sampai harganya ke melebihi harga rata-rata, profit langsung jual semua kan. Kalau grid bedanya kayak gini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa pas turun tetap beli. Tapi kenapa sini jualnya terpisah, teman-teman? Nah, jadi ini ngebedain di grid. Di grid itu misalnya contoh ya, kalau pas beli harga naik kan pasti jual, beli harga naik kan jual, pas profit gitu ya teman-teman. Jadi di IoT itu jual cuma kondisi profit, nggak ada jual pas kondisi lagi rugi gitu teman-teman. Pokoknya cuma jual pas kondisi lagi profit. Karena kalau di market spot itu pas harga turun minusnya itu cuma sementara teman-teman, makanya disebut sebagai floating loss. Sama teman-teman biarin pas harga balik naik ya balik profit lagi gitu, minusnya bakal berkurang sampai jadi profit. Nah, balik lagi kalau grid, misal kita bilang aja ini ngomongnya pakai kedalaman atau layer. Ini layer 1, layer 2, 3, 4, 5. Nah, misalnya kayak tadi contoh aja, kita anggap aja masih sama. Ini harga koinnya di 10 dolar, 9. Mungkin ganti warna lain biar lebih enak.
Bagi nih, ya, nih misal 10, salah, sorry, 10, nih 10, 9, 8, 7, 6, misal gitu ya teman-teman, harga koin A. Nah, kalau tadi kan belinya makin ke bawah makin besar teman-teman. Kalau di grid enggak teman-teman. Di grid itu bisa tetap belinya 20, 20, 20 atau tergantung di pengaturannya sih nanti. Nah, tapi yang pasti kalau di grid itu pembeliannya sama teman-teman, jumlahnya nggak ke bawah itu makin besar. Nah, cuman cara ngejualnya beda. Yang ngebedain adalah misalnya contoh nih, harga koin A ketika naik lagi nih melebihi $6 sampai profit, yang dijual itu cuma layer 5. Habis itu misalnya marketnya lanjut naik lagi sampai melebihi $7 ini teman-teman, yang dijual itu cuma layer 4. Kalau misalnya emang market lanjut naik lagi sampai melebihi harga $8, ya berarti yang dijual itu cuma layer 3. Nah, jadi kenapa grid ini juga banyak trader yang suka teman-teman. Misalnya kalau misalnya pas dari udah beli layer 1, 2, 3, 4 sampai 5, itu marketnya bergerak bolak-balik segini gini terus sama berhari-hari atau satu minggu gitu. Ya kalau misalnya bolak-balik sih, selama yang terjual sini teman-teman bisa dapat potensi profit dari mana? Selama marketnya ini bolak-baliknya bisa ngejual layer 5, 4 atau bahkan P3, teman-teman bakal ngelihat teman-teman profitnya sering banget dari penjualan $20 dari layer 3, 4, 5, dan dia akan keluar masuk maksudnya beli jual bolak-balik terus di layer 3 sampai 5. Jadi ketika teman-teman nungguin layer 1 sampai 2 bisa kejual, teman-teman masih bisa profit dari layer 3 sampai 5 teman-teman. Keren kan? Jadi maksudnya kondisi lagi floating, tapi teman-teman tetap profit karena kenapa ya, ada penjualan dari layer 3 sampai 5 gitu. Nah, makanya ini juga banyak trader yang suka pakai teman-teman. Apalagi kalau marketnya yang kayak tadi saya bilang bolak-balik terus gini. Ya, teman-teman tetap dapat profit terus walaupun marketnya lagi habis turun, misalnya di area atas sini, turun, sudah bolak-balik di sini terus. Ya, teman-teman bisa profit di area sini nih, teman-teman. Gitu. Nah, teman-teman coba bayangkan deh kalau misal ada yang lain atau ada orang yang pakai teknik trading itu cuma beli sekali di atas ini, ya nunggunya kapan deh profitnya kalau dia cuma beli sekali di atas gitu teman-teman. Makanya di IO Trade ini keren karena pakai yang tadi, pakai fitur averaging sama ada grid. Lagi market turun bolak-balik sini, teman-teman tetap senyum, tetap dapat profit daripada yang cuma beli sekali di atas berharap marketnya harus naik melebihi yang di atas ini gitu kan teman-teman. Sayang waktu jadi ya gitu. Oke. Nah, jadi kan teman-teman udah tahu nih ada sama ada tadi dari fitur yang tadi digabung juga ya teman-teman, kombinasi averaging dan grid. Berarti kalau misalnya yang pakai mau gabungin juga bisa teman-teman. Misal contoh teman-teman bikin averaging bisa tahan penurunan 30%, itu sisanya baru masuk grid 2, 3, 4 layer, itu ya bisa teman-teman. Itu yang namanya fitur kombinasi. Jadi gimana teman-teman kalau udah bikin ketahanan averaging turun 30%, amit-amit market berulang turun melebihi 30%, teman-teman masih bisa dapat potensi profit dari yang gridnya itu, karena gridnya teman-teman udah persiapin. Atau kalau misal teman-teman follow masternya pakai fitur kombinasi, ya itu bisa kayak gitu juga teman-teman. Pas misal amit-amit market turunnya kenceng, mas gram area grid, ya udah teman-teman tetap dapat profit dari grid sambil nunggu sampai averagingnya bisa kejual semua gitu teman-teman. Jadi balik lagi, fitur itu lebih bagus daripada cara yang cuma beli sekali itu nungguin gitu terus. Nah, jadi karena teman-teman udah tahu nih, uangnya teman-teman aman ada di exchanger masing-masing, live trading. Saya juga pakai IO Trade ini mudah, fiturnya canggih, teknik trading dipakai itu benar-benar bagus dan cocok banget buat kondisi saat ini sampai nanti bulan. Tetap harus ada hal yang teman-teman pahami, yaitu ini sanggahan dari kami, yaitu kami tidak memberikan jaminan atau garansi terkait keuntungan apapun dalam bentuk apapun. Riwayat keuntungan yang tercatat adalah hasil dari transaksi sebelumnya dan tidak menjamin hasil yang sama di masa depan. Jadi maksudnya
kalau misal teman-teman ngeliat atau dari saya atau dari teman-teman yang lain ada yang nge-share profit, itu nggak bisa jadi patokan teman. Misal contoh ada yang nge-share hari ini saya profit 30 kali 40 kali karena fitur grid, ya teman-teman nggak bisa jadiin patokan itu kalau semua orang sama profitnya bisa sampai 40 kali 30 kali dari fitur grid. Karena balik lagi, pertama tergantung modal masing-masing, tergantung mereka ikut master apa atau mereka bikin settingnya gimana, kapan mereka mulai start trading, kan itu mempengaruhi banget teman-teman. Pas kalau mereka lagi start tradingnya kondisi market lagi di bawah banget dan mulai membalik, bisa aja mereka duluan yang dapat profit lebih gede gitu kan. Nah, atau mereka kebetulan dapat koin yang lagi fluktuatif banget. Jadi ada hal-hal yang memang bisa mempengaruhi tersebut teman-teman. Nah, makanya balik lagi, karena ini real trading teman-teman, jadi nggak bisa satu orang punya profit disamain buat semua. Itu yang bisa kayak gitu itu cuma money game aja teman-teman. Tapi kalau yang real nggak ada yang kayak itu, setiap orang pasti beda-beda teman-teman profitnya. Nah, dan kedua, volatilitas dalam perdagangan kripto membawa potensi sekaligus resiko. Nah, karena kita hanya trading di market spot, di mana teman-teman harus beli asetnya dulu, tapi ini IoTrade yang bantu beliin aset koin, tunggu harganya naik baru dijual pas kondisi profit. Nah, resikonya apa? Ketika tadi misal beli, turun kan ada averagingnya atau ada gridnya. Kalau turunnya melebihi batas averagingnya, atau mungkin dia habis turun pergerakan pelan, ya selama belum balik profit itu disebut sebagai kerugian sementara. Cuma ada angkanya minus atau persentasenya minus, tapi itu cuma sementara teman-teman. Ketika market balik naik, nanti minusnya itu bakal berkembang sampai balik jadi profit. Maka itu disebut sebagai floating loss, cuma kerugian sementara. Sama teman-teman nggak jual manual dalam kondisi rugi, ya itu bakal balik profit teman-teman. Nah, makanya inilah kelebihan market spot. Makanya orang-orang yang trading di market spot itu lebih tenang gitu teman-teman. Dan yang terakhir, setiap resiko akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Kami sangat menyarankan untuk menerapkan manajemen keuangan atau money management yang dianjurkan. Nanti kalau teman-teman udah bergabung pakai IoTrade, nanti teman-teman bakal dipandu kok gimana cara sambungin IoTrade ke Binance atau Bitget, dan manajemen keuangan yang idealnya gimana nanti akan di-share teman-teman ke teman-teman yang bergabung. Nah, cara pakai IoTrade itu gimana? Nanti setelah Zoom ini berakhir, teman-teman bisa langsung hubungi pengundangnya, minta linknya, link pendaftaran, atau bahkan pengundangnya sendiri aja yang langsung kejorin yuk daftar. Nah, karena alat ini beneran bagus teman-teman. Dan yang kedua, kan modal trading ada di akun Bitget atau exchanger masing-masing. Di sini IoTrade membutuhkan yang namanya trading fee. Nah, trading fee ini apa sih? Kan minimal isinya 10 USDT. Jadi trading fee ini ada pemotongan atau pemakaian 20% dari profit. Jadi setiap kali kita dapat profit karena pembelian dan penjualan dari penjualan profitnya dari si IoTrade, itu IoTrade butuh potong 20% teman-teman dari profitnya. Angka profitnya ya misal contoh nih, total modal yang kepake buat koin A $100, profitnya misal dapat $2 gitu teman-teman, $2. Yang dipotong itu bukan $102 teman-teman, tapi dipotongnya cuma $2 aja. Jadi 20% dari $2 ya $0,4 gitu. Nah, karena IoTrade nggak bisa potong uang kita yang ada di exchanger kita, di Bitget atau Binance, kita harus isi trading fee ini ke IoTrade teman-teman, minimal 10 USDT. Nah, tadi kalau teman-teman ada ini bocoran, kalau teman-teman isinya minimal 50 USDT, teman-teman bisa dapat cashback 10% gitu teman-teman. Nah, jadi ini kayak konsepnya kayak bensin teman-teman. Teman-teman pakai mobil kan butuh isi bensin gitu. Nah, kalau bensinnya habis ya mobilnya mogok. Nah, makanya di IoTrade sama teman-teman harus jaga aja. Jangan sampai trading fee ini habis. Misal karena marketnya kencang, teman-teman sibuk lupa isi, sayang nanti IoTrade-nya jadi nggak tradingin buat teman-teman. Jadi teman-teman paling ya cobalah seminggu sesekali cek. Apalagi kalau market lagi kencang, biasanya kan di grup lebih heboh lagi, nanti tuh makin banyak yang share profit dan lain-lain. Teman-teman jangan sampai kelewatan gitu nih soal trading fee ini. Atau mau langsung dari udah tahu nih sibuk banget, isi aja lebihan, nggak apa-apa teman-teman. Nah,
Ini ada kata-kata balas dari Jack Ma, pendirinya Alibaba. Dulu background dia adalah seorang guru, teman-teman. Bahkan dia pernah ditolak kerja di KFC, teman-teman. Kalau nggak salah cuma ngelamar buat kerjaan yang rendah punya, teman-teman, tapi ditolak. Tapi karena dia nggak menyerah, dia bisa menjadi salah satu orang terkaya di dunia, bahkan orang terkaya di China, teman-teman. Dan ini kata-kata dari dia. Jika Anda ingin mengubah masa depan, mulailah dari sekarang. Makanya kalau teman-teman punya impian, punya ambisi yang besar, ya teman-teman jangan tunda-tunda, jangan tarsok-tarsok gitu, teman-teman. Teman-teman harus mulai dari sekarang. Misalnya mulai dari apa, teman-teman bisa tertarik pakai IoTrade, tapi teman-teman pengen tahu lebih dalam, ya teman-teman sambil pelajari, jangan ditunggu-tunggu besok gitu. Teman-teman bisa pelajari ulang nanti, dari tanya-tanya sama pengguna teman-teman lebih lanjut, bisa juga gitu, teman-teman. Karena semakin teman-teman tunda-tunda, ya waktu semakin habis, teman-teman. Dan balik lagi, nanti keburu kelewatan siklus halvingnya ini, teman-teman. Apa momentum siklus halving, kan udah halving selesai nih, sekarang kita lagi nunggu keburuan. Kalau teman-teman nunggu kelamaan, buruannya kalau udah kelihatan, teman-teman harus nunggu lama lagi, teman-teman, per 4 tahun loh gitu. Oke, nah jadi kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nanti teman-teman boleh tanya-tanya, tapi sebelum sesi tanya jawab, mungkin nanti ada hal yang akan kita share juga, teman-teman. Ada hal yang bagus buat teman-teman. Tapi kita sambil mulai aja. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang settingan custom Bitcoin ya, untuk opsional atau untuk pilihan buat teman-teman yang ingin mencoba atau trading Bitcoin sambil menunggu market bull run ya. Kemarin di grup VIP 1, VIP 1 ke atas itu sudah di-share juga ya untuk settingan customnya. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu semua masih bingung ya, maksudnya itu seperti apa. Karena ini custom, jadi kan bisa di custom sesuka kita ya. Jadi bisa diedit lagi, tapi pada kesempatan kali ini saya akan coba jelasin maksud dari settingan tersebut. Jadi kalau di sini ada high risk ya, ini medium risk sama low risk. Kemarin kan ada 3 ya, ada 3 yang kita tinggal aplikasikan di IoTrade di sini. Jadi ini exchange-nya nanti pilih yang pakai Bitget ya, rekomendasinya pakai Bitget. Jadi angka-angka di sini kan sudah diisi kan. Nah di sini saya sudah buatin tabelnya. Ini bacanya antara low risk, medium risk, dan high risk itu sama. Jadi saya di sini akan coba jelasin salah satunya saja. Jadi kurang lebih bacanya seperti ini. Baik, untuk settingan custom Bitcoin ini kemarin diinfokan bahwa modalnya itu minimal 200 USDT. Di sini ya 200 USDT. Nah settingannya kemarin udah diinfokan juga bahwa di sini yang ditulis uptrendnya itu 0,2 ya. Terus time frame-nya 15 menit. Uptrendnya 0,2, maksimal pair-nya otomatis 1. TP indikatornya 1,5, TP callback-nya 0,2, dan averaging-nya di sini 4. Averaging yang pertama itu kemarin ditulis, yang ini yang high risk ya. Jadi nanti tinggal ikutin aja angka-angkanya. Jadi di isinya kemarin di sini seperti ini ya. Oke, di sini multiple-nya 1, 1, 2 ya. 2, 4. Callback-nya 0,2 semua. Oke, terus grid-nya di sini cukup 1. Ini take profit-nya di 1,2, rest-nya di 1,2. Nah, setelah di setting seperti ini, jadi ini settingannya dulu ya. Jadi maksudnya itu apa? Jadi gini Bapak Ibu, saya akan menerapkan
di market secara langsung. Saat ini harga Bitcoin itu adalah 59.683, atau kita aplikasikan aja di mungkin di 60.000 ya. Di sini contohnya yaitu di 60.000. Jadi ketika mengikuti settingan yang high risk ini, itu ketahanan Bitcoin itu, atau penurunan ketahanan atau ketahanan untuk penurunannya itu sampai 20%, kurang lebih 20% ya, antara 18 sampai 20 sampai 22. Kita bisa melihat di sini kalau misalkan ini malah di sini saya kasih contoh di masuk di pucuk di sini di sekitar 69.000. Ini harga open pertama 69.000, ini averaging pertama. Kalau misalkan ini saya aplikasikan di harga 69.000. Nah, ini kan ada harga kedua entry-nya, harga entry ketiga, entry keempat, entry kelima. Jadi sampai averaging keempat itu harganya sudah di 54.786,81 dolar. Jadi kalau misalkan ini diaplikasikan seperti penurunan yang drastis kemarin, ini kan penurunnya 30%. Jadi ketika masuk di pucuk di harga 60.000, terus Bitcoin ternyata dump 30%, seperti ini waktu ini berarti 29 Juli ya, 29 Juli ini sampai 5 Agustus ini turun. Di sini otomatis tidak ada mungkin tidak ada tidak ada penjualan ya kalau hanya satu koin ini. Tapi coba kita lihat kalau di time frame yang lebih kecil, itu karena tadi time frame-nya 4 jam. Kalau di time frame lebih kecil ya mungkin benar, mungkin nggak ada penjualan sama sekali. Kalau karena terjadi dumpnya parah ya, yang waktu tanggal 29 Juli itu. Dan kita bisa melihat, jadi entry pertama di harga 69.000 itu otomatis harga rata-ratanya sama ya. Jadi entry kedua di harga 68.300 itu rata-ratanya 68. Artinya apa? Artinya rata-rata 68 ini ketika dia koreksi di ke 68 atau ke 69 lagi, dia udah take profit seperti itu ya. Nah, pada intinya dari keempat averaging ini dari harga 69.000 dia akan take profitnya di sini itu harga rata-ratanya 60, jadi take profitnya itu di sekitar 61.200. Kalau kita lihat di market itu masih aman loh itu. Jadi floatingnya itu tidak terlalu ramah, resikonya otomatis akan minim juga. Jadi kalau kita lihat di market, misalkan masuk di sekitar tanggal 29 Juli, harga 69.000 ternyata ngedam parah. Nah, itu di sekitar dari 20 di 61 ya. Jadi dari 29 Juli ngedam terus parah. Di tanggal 9 Agustus dia udah take profit. Dan take profitnya itu kalau dari 200 USDT, sebelum take profit ini juga gridnya aktif otomatis. Karena gridnya ini itu ya, pembeliannya di harga 53.000 ke 54 dia take profit. Jadi ketika posisinya di sekitar di sini, ini otomatis ini ada penjualan atau aktivitas dari grid sistemnya itu. Jadi ada beli jual di sini. Nah, untuk yang averagingnya tadi itu di sini itu udah take profit. Nah, setelah take profit otomatis akan beli lagi. Dan sini kan ada naik-naik seperti ini nih. Nah, ini juga di sini akan terjadi penjualan juga. Kesimpulannya, meskipun di sini hanya ketahanannya 20%, diaplikasikan ke market Bitcoin yang turunnya sampai 30,2%, ya 30% lah hitunglah ya, 30%. Dia setelah mentok turun di 30%, dia kan akan ada reversalnya atau istilahnya naik lagi gitu ya, meskipun naiknya nggak sampai harga sebelumnya. Nah,
Nah, di sini itu belum di tengah sini itu udah take profit. Inilah keunggulan dari hitungan teknik yang di share itu. Artinya teknik averaging ini sangat cocok digunakan di market Bitcoin saat ini. Ya, nah ini harga-harga ini hanya estimasi. Artinya setiap akun otomatis akan berbeda-beda. Jadi ada yang misalkan masuk di 71.000 dan untuk averagingnya juga nggak pasti tepat di angka sekian. Misalkan masuknya di 71.000, averaging pertama itu juga nggak tepat sekian. Itu akan bergantung pada misalkan seperti ini lah. Misalkan contoh masuknya nggak di sini, tapi masuknya di sini, misalkan agak-agak di pucuk di sini kan. Nah, dia akan melakukan averaging sesuai dengan settingan yang di-share. Di sini ada callback, guys. Ada callback. Di sini akan averaging pertama itu ketika turun 1% dan naik 0,2% di time frame 15 menit. Jadi kalau misalkan kita lihat di market secara real, contohnya misalkan di sini. Jadi kita perlu melihat candle yang 15 menit. Nah, contohnya misalkan di candle-candle seperti ini ya Ibu. Nah, ini di candle-candle seperti ini ketika dia full dari pembelian pertama langsung turun, contohnya misalkan kayak gini langsung turun ke sini kan. Nah, ini langsung turun lagi, full merah semua. Di situ tidak akan terjadi averaging. Averagingnya itu kapan? Dia ketika ada candle 15 menit yang naik 0,2%. Di sini kan bisa dilihat nih. Ini dia turun, close-nya di sini. Di sini naiknya cuman sekitar 0,1%, artinya di sini belum. Nggak mungkin di sini nih. Jadi perintah di sini yang dimaksud callback ini. Jadi dia akan baru melakukan pembelian lagi atau averaging ketika turun 1%. Candle ini ya, candle 15 menit turun 1%, dan disitu udah ke-trigger, artinya udah ancang-ancang untuk siap beli. Setelah itu, dia akan menunggu candle berikutnya. Ketika candle berikutnya masih full langsung turun lagi, otomatis belum. Nah, candle berikutnya di sini ada ujung kecil. Nah, di sini mungkin, di sini kan close-nya nih. Ketika di sini close, nah habis itu naik. Nah, di sini kan ada kena, mungkin kemungkinan ini kan ada 0,2% nih. Kalau misalkan kita lihat, 0,23%. Nah, 0,23% ini dan di sini udah pembelian kedua. Nah, pembelian ketiga apa average pembelian kedua atau averaging pertama ya. Nah, untuk yang averaging kedua dia 2,5%. 2,5% dihitungnya itu ketika pembelian pertama, averaging pertama di 1%, dia floatingnya jadi 0,5%. Artinya dia ditambah dari turun lagi 2%, jadi 2,5% kan, turun 2%. Berarti dia akan melakukan pembelian lagi ketika turun 2% dari sini. Nah, 2%-nya itu sekitar di area sini. Nah, kurang lebih di area sini ya. Nah, di area sini dia akan baru melakukan ancang-ancang siap beli. Nah, siap belinya berarti kurang lebih di candle yang hijau ini. Artinya karena harus nunggu ada candle yang naik 0,2%, yaitu adalah settingan callback ini. Kalau settingan callback ini dinaikin misalkan jadi 0,5%, maka di candle-candle ini, nah ini kemungkinan nggak ada terjadi averaging gitu. Karena kalau candlenya, nah contohnya kayak di sini, ini kan dari close-nya itu cuma 0,3%. Jadi di sini masih standby nih, masih cuma ancang-ancang belum beli. Begitu seterusnya itu ya. Jadi bacanya seperti itu ya teman-teman. Nah, kesimpulannya yang high risk ini, yang high risk, yang Bitcoin high risk ini dengan ketahanan 20% itu masih worth it digunakan di penurunan yang tajam seperti kemarin. Yang
turun 30% ya, itu masih bisa mengcover seperti itu. Apalagi kalau yang menggunakan yang medium risk atau dengan ketahanan 28 sampai 30%. Terus kemudian mungkin ada pertanyaan, di sini kan modalnya 200 nih, gitu kan. Jika misalkan modalnya 300 atau 250 atau mungkin cuma 150, apakah bisa ngikutin? Nah, sebenarnya bisa. Jadi di setting ini layer keempat ini sebenarnya itu jarang artinya nggak akan langsung kena ya. Nah, ini di layer 4 ini kan membutuhkan 80 USDT ya. Sedangkan yang 20 USDT ini untuk grid. Jadi sebenarnya kalau misalkan yang diaktifkan di sini cukup di 3 layer dulu, jadi setting sampai yang averaging ketiga itu hanya butuh terus gridnya di sini nggak usah diaktifkan dulu. Ini kan satu layer nih, atau mungkin di sini bisa not aktif. Ini hanya butuh modal 100 USDT. Ini pairnya yang diaktifkan hanya Bitcoin saja ya, yang lainnya jangan di on kan. Gitu ya. Jadi gitu. Nah, pas saat kita start di sini ya, Ibu. Ini kita di sini isi 20. Oke. Nah, di sini bisa lihat ya, ini trade balance yang dibutuhkan hanya 100. Itu sebenarnya dengan modal 100 USDT juga sudah bisa ngikutin yang settingan high risk tadi. Karena sisanya itu sebenarnya untuk backup ya, untuk backup atau untuk cadangan ketika terjadi dump lagi. Tapi konsekuensinya ketika modalnya hanya 100 USDT, maka di sini itu ketika layernya udah terisi semua, artinya kalau masuk harga sekarang, Bitcoin turun sampai ke Bitcoin turun sampai ke 51.000, maka di situ harus siap-siap mengaktifkan layer keempatnya. Aktifin layer keempatnya, yaitu dengan cara di set edit, terus pilih 4 layer, di sini tinggal diisi angkanya yang layer keempat. Tapi seandainya pun tidak diisi itu juga nggak masalah. Cuman untuk take profitnya atau floatingnya pasti akan lebih lama dari yang modal 200. Jadi kurang lebih gitu penjelasannya Bapak Ibu. Mungkin untuk yang masih kurang jelas nanti bisa diskusi di grup. Terima kasih. Cukup sekian sharing dari saya. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.